Selamat pagi, selamat datang kembali di Happy Demotion. Kali ini kita akan membahas tentang topik mutasi karyawan. Telah datang bersama kita Bapak Tipung Muljoko, seorang expert yang sudah berpengalaman berpuluh-puluh tahun di bidang SDM. Untuk selanjutnya silakan Pak Tipung untuk memperkenalkan diri. Terima kasih Mbak Happy, teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Tipung. Kebetulan memang background saya dari psikologi, selama ini mengurusi bidang SDM. Kebetulan saya juga pemegang sertifikasi Human Capital Management. Jadi kalau topiknya hari ini tadi dibilang Mbak Happy tentang mutasi, ini tentu topik yang menarik karena di semua perusahaan pasti terjadi yang namanya mutasi. Itu Mbak Happy. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung aja. Apa itu mutasi, Pak Tipung? Ya, oke. Jadi kata mutasi ini berkaitan dengan pergerakan SDM. Perputaran SDM dari satu unit ke unit lain, dari satu grup ke grup lain. Secara umum mutasi itu ada 3. Yang pertama biasa disebut dengan promosi, yang kedua disebut dengan rotasi, dan yang paling tidak disukai itu disebut dengan demosi. Jadi secara garis besar mutasi itu pasti akan terjadi 3 hal tersebut. Menarik sekali Pak Tipung. Nah, kenapa Pak terjadi mutasi di suatu perusahaan itu sendiri, Pak? Ya, mutasi ini secara objektifnya itu diperlukan oleh perusahaan berkaitan dengan bisnisnya. Jadi menyesuaikan dengan kebutuhan organisasi, menyesuaikan dengan perkembangan organisasi, perkembangan usaha dan sebagainya. Yang kedua, mutasi ini biasanya dilakukan adalah dalam rangka untuk menempatkan orang itu secara tepat sesuai dengan kompetensi, sesuai dengan pengalaman, background dan sebagainya. Yang kedua, mutasi itu bisa juga dilakukan dalam rangka persiapan agar SDM itu akan naik ke level yang lebih tinggi, sehingga dia perlu untuk mengetahui tidak hanya pada satu bidang saja, tapi dimutasikan ke bidang-bidang yang lain. Dalam istilahnya kita sering menyebut sebagai tour of duty. Itu Mbak Edi. Tour of duty ya, jadi karyawannya bisa tour atau traveling perusahaan tersebut. Tour of duty bukan wisata gitu ya, tapi ini adalah keliling tugas, dalam artian bahwa SDM ini diberikan kesempatan untuk mengenal tidak hanya satu bidang, tapi mengenal banyak bidang, agar pada saatnya nanti ketika dia naik posisi pada level-level manajerial, maka dia memiliki wawasan yang cukup. Sehingga kalau dalam istilah manajemen SDM ada yang disebut dengan helicopter view, melihat sebuah permasalahan dari sudut yang lebih tinggi, sehingga kebijakan keputusan yang diambil itu bisa lebih wise, lebih sesuai dengan segala pertimbangannya. Kalau dia tidak punya helicopter view, maka sudut pandangnya akan sempit, dan ini berbahaya ketika dia masuk pada level manajerial atas. Itu gunanya tour of duty. Jadi memahami satu permasalahan tidak hanya dari satu sudut pandang, tetapi mencoba mengelaborasi dengan berbagai sudut pandang. Siap. Tadi sempat disebutkan ya Pak ya, jenis mutasi ini ada 3. Betul. Nah, ini apa aja Pak? Ya. Jadi tadi ada kita sebut ada promosi, gitu ya. Kemudian ada rotasi, kemudian ada demosi. Kalau kita mau perdalam lagi, apa sih itu promosi, gitu ya? Promosi adalah pergerakan SDM di mana seorang karyawan itu diberikan tanggung jawab lebih, dinaikkan jabatannya, dinaikkan beban kerjanya. Tentu kompensasinya juga perusahaan akan membayar lebih atas promosi ini. Dan promosi ini biasanya diberikan kepada memang karyawan-karyawan yang memiliki kinerja yang bagus, kinerja yang excellent sebelumnya, sehingga perusahaan perlu memberi apresiasi. Ya, jadi promosi adalah salah satu bentuk apresiasi perusahaan atas kinerja karyawannya. Kemudian kalau ngomong yang kedua itu terkait rotasi. Rotasi ini adalah perputaran secara horizontal. Artinya mereka bergerak, tetapi secara tanggung jawab, secara beban, secara remunerasi mungkin tidak ada yang berubah.
hanya pekerjaannya yang berubah. Artinya ini dia sedang dalam masa untuk evaluasi di mana dia akan optimal fungsinya, atau ini dalam rangka persiapan sebelum nanti dipromosikan. Jadi orang harus mengenal dulu lebih banyak baru dia dipromosikan. Jadi sebagai tahapan antara untuk rotasi ini. Yang terakhir terkait demosi. Nah, ini memang agak tidak mengenakan untuk dibicarakan, tapi dalam konsep mutasi karyawan ini juga bisa terjadi. Gitu ya. Demosi itu terjadi apabila kinerja karyawan tidak bagus, ada kesalahan yang dia lakukan, sehingga perusahaan perlu memberikan semacam pembelajaran agar dia bisa kembali perform, gitu ya, sehingga diturunkan dulu. Apakah diturunkan kewenangannya, diturunkan tanggung jawabnya, atau diturunkan remunerasinya. Intinya dalam konsep demosi itu pasti ada sesuatu yang turun yang diterima oleh karyawan itu dari sebelumnya. Tadi kita sudah mengenal promosi itu sebagai award ya, karena excellent kinerjanya. Rotasi hanya perpindahan secara horizontal untuk mengenal area lain sebelum dia dipromosikan. Demosi karena kurang excellent, bisa saya simpulkan seperti itu ya. Ada pelanggaran juga. Oh iya, ada pelanggaran. Ada mungkin atau tidak, Pak? Demosi ini disebabkan oleh kasus yang lain. Bisa saja. Dalam beberapa perusahaan yang pernah saya tangani, demosi itu bukan karena pegawainya melakukan kesalahan atau pegawainya memang tidak perform, tetapi demosi itu dilakukan karena memang organisasi mengalami sebuah perubahan. Biasanya terjadi penyempitan. Jadi tadinya misalkan ada 10 jabatan struktural, karena perubahan bisnis dan sebagainya tinggal 6 atau 7, maka 3 jabatan struktural ini mau tidak mau dia akan mengalami demosi. Tetapi demosi-demosi yang seperti ini itu biasanya dilakukan dengan roadmap yang jelas. Artinya roadmap yang jelas ini, orang yang tadinya kehilangan jabatan itu akan didemosikan sementara sambil dia dicarikan road atau jalan untuk sesuai dengan kapabilitasnya. Ini berbeda dengan demosi yang umum terjadi karena tidak kompeten, karena dia melakukan pelanggaran disiplin, karena dia kesalahan. Jadi dalam konteks perusahaan ada memang penyebab lain orang itu didemosi, bukan karena memang tidak kompeten, bukan karena dia melakukan pelanggaran disiplin, bukan karena dia fraud, tetapi memang kondisi perusahaan yang mengalami sebuah perubahan yang cukup signifikan. Kecuali jenis-jenisnya, tentu mutasi ini ada permasalahan, Pak. Permasalahan yang sering timbul kira-kira apa, Pak? Ya, ini yang hampir sebagian besar terjadi di semua model mutasi, tidak hanya di satu ya. Jadi kalau datang, wah promosi ini menyenangkan karena dia naik, tapi belum tentu juga dalam prakteknya promosi itu bisa juga menimbulkan masalah. Kenapa? Karena ternyata orang yang dipromosikan itu tidak ingin atau tidak senang dengan tempat barunya dia. Bisa saja karena faktor luar kota. Jadi sebenarnya dia tidak butuh untuk kenaikan apapun asal dia tetap di kota itu, sudah dengan keluarga, dengan anak dan sebagainya. Jadi meskipun dia dipromosikan tapi karena harus pindah kota, itu tingkat kepuasannya bisa turun. Itu juga menjadi permasalahan tersendiri. Demikian juga rotasi, hampir sama. Yang paling menimbulkan masalah memang di demosi, karena demosi yang tidak jelas ini akan menimbulkan demotivasi. Jadi contoh, orang ini tidak diberikan info yang cukup gitu ya, kenapa dia harus didemosikan, maka akan timbul banyak prasangka, akan timbul banyak spekulasi, dan ini akan mengganggu kinerja. Tapi demosi yang jelas pun itu kalau tidak dikomunikasikan dengan bagus pun juga bisa menimbulkan masalah, karena akan beredar informasi yang tidak terkontrol gitu ya. Jadi pada prinsipnya setiap tahapan itu akan menimbulkan masalah ketika tidak dikomunikasikan dengan baik antara pihak HRD dengan karyawan yang mengalami mutasi tersebut. Jadi kecuali kita tadi kan manfaatnya untuk mengenal dan bisa organisasi, bisa melihat helikopter view dari orang-orang tersebut. Kemudian permasalahannya juga yang semula
promosi itu kelihatannya menyenangkan tapi ternyata juga menimbulkan masalah. Nah, untuk perusahaan sendiri Pak, agar proses mutasi ini berjalan smooth, kira-kira apa Pak yang dilakukan? Ya, jadi yang harus dilakukan khususnya teman-teman yang saat ini ada di human capital yang menangani masalah karyawan ini, sebelum proses mutasi ini dilakukan, maka harus dikomunikasikan terlebih dahulu dengan karyawan yang akan terkena dampak mutasi, baik promosi, rotasi ataupun demosi. Yang kedua harus clear and clean bahwa proses mutasi ini benar-benar objektif karena kebutuhan perusahaan, bukan karena like and dislike, bukan karena cocok dan tidak cocok dengan pimpinan, tapi memang perusahaan butuh untuk dilakukan mutasi ini. Kalau itu sudah dilakukan oleh teman-teman di human capital atau human resource, maka mutasi akan cenderung bisa efektif, meskipun dalam prakteknya pengalaman saya menangani beberapa perusahaan memang tidak bisa memuaskan secara keseluruhan karyawan karena preferensi individu masing-masing itu kan berbeda. Tetapi asal objektif sesuai dengan tujuan perusahaan, maka itu sebaiknya tetap dilakukan karena karyawan itu memiliki keterikatan dengan perusahaan. Dan mutasi yang objektif tentu ini akan menguntungkan kedua belah pihak, menguntungkan perusahaan karena perusahaan akan dapat benefit yang cukup dari kinerja karyawannya, menguntungkan karyawan karena karyawan akan memiliki kesempatan untuk berkontribusi secara optimal dan juga mengaktualisasikan dirinya sesuai dengan teori kebutuhan Maslow. Itu kan kalau aktualisasi diri udah level paling tinggi. Kalau masih menanyakan tentang kebutuhan fisik itu di level bawah gitu ya. Jadi untuk mengatasi itu ya tadi, pertama perlu komunikasi, kedua perlu clear and clean atas proses mutasi ini, yang ketiga harus dijaga bahwa mutasi ini memang objektif untuk kebutuhan perusahaan. Menarik ya Pak. Tadi kan untuk mencegah masalah Pak, tapi kan masa yang walaupun kita sudah preventif, mesti ada aja, tetap ada masalah yang timbul. Nah itu kalau sudah timbul, kira-kira tindakan kita itu seperti apa Pak? Jadi kalau sudah dilakukan mutasi, kemudian berjalan dan ternyata timbul masalah, maka yang harus dilakukan oleh pihak human capital atau human resource, yang pertama adalah melakukan evaluasi kembali. Apakah mutasi ini sudah benar-benar objektif atau belum? Kalau sudah objektif dan ternyata masalahnya adalah karena perspektif individu, preferensi individu yang memang tidak sama dengan apa yang dimau oleh perusahaan, maka dua cara yang bisa ditempuh. Yang pertama adalah mengkomunikasikan kembali dengan karyawan tersebut, menjelaskan kembali tujuan dari mutasi ini, apa yang diharapkan dari karyawan tersebut, kontribusinya kepada perusahaan, apa yang perusahaan bisa berikan, apresiasi atas kinerja karyawan tersebut, sehingga terbukalah tadi sudut pandang yang sama antara teman-teman human capital dengan karyawan yang mengalami mutasi. Tapi kalau seandainya sudah dikomunikasikan ternyata preferensi individunya tetap saja mereka tidak berkenan, maka tidak ada jalan lain yang dilakukan oleh teman-teman human capital atau human resource untuk mengembalikan lagi ke karyawan tersebut. Mengembalikan dalam artian ya bahasa saya simple, take it or leave it. Gitu. Artinya karyawan itu ya silakan dengan bebas memilih. Apakah akan berkontribusi optimal di perusahaan melalui proses mutasi itu, ataukah dia akan mencoba mencari peluang baru di tempat lain yang mungkin itu bisa sesuai dengan preferensinya dia. Ini Pak, seumpama ada promosi kemudian dari yang bersangkutan ini merasa bahwa tidak sesuai dengan keahliannya. Terus tapi kalau tempat tadi kan dia mau take it atau non take it. Nah, dari manajemen sendiri Pak, kalau seumpama memang terjadi bahwa suatu mutasi ini tidak sesuai dengan keahlian atau background, ya ini menarik itu ya. Kalau ada orang dimutasikan, apakah dipromosikan atau dirotasikan, ternyata ditempatkan pada yang tidak sesuai kompetensinya. Maka yang perlu ditanya adalah apakah mutasi ini benar atau enggak.
dalam istilah guyonan orang-orang HR itu ada namanya promo singkir. Promo singkir itu adalah pura-pura promosi, padahal sebenarnya dia ingin menyingkirkan orang itu dari unitnya, sehingga dikatakan orang ini baik, dipindahkan ke unit lain. Unit lain yang menerima karena tidak tahu, baru akan muncul masalahnya di kemudian. Padahal sebenarnya masalah itu sudah ada di unit yang sebelumnya. Nah, kalau yang terjadi itu, maka sebenarnya proses di human capitalnya yang perlu dievaluasi, gitu ya. Tapi seandainya kita bicara ini objektif bahwa memang perusahaan ini butuh, kemudian menurut kacamata human capital orang ini memang backgroundnya bukan di situ, tetapi dinilai memiliki kapabilitas untuk belajar dengan cepat, untuk melihat sesuatu yang baru gitu ya, bahkan sudah punya roadmap di human capital ini bahwa orang ini nanti kalau sukses di belajar di tempat yang baru ini, dia akan mendapat kesempatan lagi untuk promosi ke level yang lebih tinggi gitu ya, untuk mendapatkan helicopter view. Maka yang perlu dilakukan adalah pertama, kembali lagi kata kuncinya di komunikasi, disampaikan dengan clear and clean tentang tujuan mutasi tersebut. Yang kedua, kalau memang dia secara background, secara pengalaman tidak sesuai dengan bidang yang ditempati saat ini, maka yang bisa dilakukan adalah melakukan yang namanya pelatihan. Dia diberikan bekal-bekal untuk bisa perform di tempat yang baru. Yang kedua, dia juga diberikan coach atau pendamping atau mentor gitu ya, yang akan mengajari pegawai baru ini di job yang baru dan menjadi tempat dia bertanya kalau seandainya ada hal yang dia tidak pahami. Diharapkan dengan proses ini, belajar secara training, kemudian didampingi coach atau mentor, itu akan mempercepat proses adaptasi yang bersangkutan terhadap bidang baru yang mungkin awalnya dia tidak perform di situ. Tapi dengan dua hal ini diharapkan dia bisa perform dan bisa menjadi jenjang karir dia berikutnya. Itu baik. Ternyata sudah cukup banyak ya Pak yang kita bahas kali ini. Langsung aja dari materi sebelumnya ini kita bisa menyimpulkan bahwa mutasi ini sebetulnya sangat banyak sekali manfaatnya, baik bagi perusahaan maupun bagi karyawan. Dari perusahaan dia akan mendapatkan challenge talent ya Pak ya, untuk melihat secara keseluruhan perusahaan secara helikopter view. Jadi pengalamannya sudah banyak di bidang A, B, C, dan D. Ketika dia akan dipromosikan, dia akan lebih kompeten lagi karena bisa melihat secara helikopter view, tidak hanya melihat dari satu sisi masalah tapi beberapa masalah. Nah, jenis-jenis Mutasi tadi. Ada 3, yaitu promosi, kemudian demosi, dan rotasi. Dari masing-masing ini masih ada masalah, tapi dapat kita cegah permasalahan itu terutama dengan komunikasi. Dikomunikasikan kepada karyawannya bahwa mutasi ini merupakan kebutuhan perusahaan dan merupakan challenge untuk karyawan itu sendiri. Dan ketika terjadi masalah pun ini masih bisa diatasi lagi dengan dari hasilnya memberikan pelatihan, coaching, dan mengkomunikasikan kembali. Ketika masalah ini tetap ada, maka ada 2 pilihan, yaitu take it or leave it. Gitu. Statement terakhir Pak? Iya, closing statement untuk terkait mutasi ini, pesan saya ke teman-teman human capital, human resource, lakukanlah mutasi secara objektif, lakukanlah mutasi berdasarkan kebutuhan perusahaan. Jangan pernah melakukan mutasi atas dasar like and dislike, atas dasar keinginan top level saja, karena dampak mutasi ini akan berpengaruh pada dua belah pihak, yaitu perusahaan sebagai yang meng-hire karyawan dan juga berdampak kepada karyawan yang dia sebagai pelaku di perusahaan itu. Dan jangan pernah menggunakan istilah mutasi ini sebagai kamuflase, padahal tujuan akhirnya bukan untuk kebaikan perusahaan dan juga kebaikan karyawan. Itu saja closing. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Dah. Oke.